Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syagi Kausi Hidayat dengan NIM 2010 512141 pada kelas A Predictive Analytics. Di sini saya akan menjelaskan decision tree dengan rapid miner. Tugas ini merupakan tugas untuk memenuhi tugas UTS Predictive Analytics. Saya akan menjelaskan deskripsi umum, decision tree dan rapid miner, decision dataset, dan tutorial. Pengambilan keputusan merupakan hal terpenting dalam menentukan arah perusahaan ke depannya. Data merupakan elemen terpenting terhadap pengambilan keputusan. Dengan semakin berkembangnya dunia digital, maka meningkat pula jumlah data yang diproduksi tiap harinya oleh perusahaan, sehingga dibutuhkan pengelolaan data dan menginterpretasikan datanya dengan baik. Adanya rapid miner sebagai alat untuk mengelola data merupakan salah satu cara untuk mengambil keputusan dengan baik. Adapun cara untuk mengolahnya ataupun mengolah datanya yaitu dengan salah satu algoritma klasifikasi bernama decision tree. Decision tree merupakan salah satu algoritma klasifikasi yang berguna untuk mengklasifikasi suatu nilai dalam kelas yang berbentuk diagram pohon, batang, ranting, dan daun. Decision tree sendiri terdiri dari root node, node cabang utama, child atau split node, atau node anak cabang, terakhir leaf node, yaitu node tanpa anak yang memprediksi hasil. Rapid Miner sendiri merupakan suatu alat atau aplikasi yang berguna untuk mengolah data sampai menjadi informasi. Penggunaannya sendiri pun cukup mudah hanya dengan sistem drag and drop, sehingga tidak diperlukan pengkodean atau coding. Pada dataset ini, tahap pertama dari proses pengerjaan proyek machine learning adalah data collecting, yaitu proses pengumpulan data. Salah satu cara dalam mengumpulkan data yaitu dengan mencari di internet. UC Irvine Machine Learning Repository menjadi sumber data pada proyek kali ini. UCI ML Repository adalah kumpulan database, teori, dan data generator yang digunakan oleh komunitas machine learning untuk analisis algoritma machine learning. Berikut ini merupakan resin dataset. Nah, resin dataset ini merupakan himpunan data yang diambil dari gambar varietas kismis, kesimen, dan besni yang ditanam di Turki. Dengan diperoleh dengan CVS, sebanyak 900 butir kismis digunakan dalam data ini. Sehingga terdapat 900 baris data pada himpunan data ini. Terdapat 7 atribut dan 1 kelas dalam dataset ini. Berikut ini merupakan penjelasannya. Ini ada area, yaitu jumlah piksel dalam suatu gambar kismis. Ada perimeter, mengukur lingkungan dengan menghitung jarak antara batas gambar kismis dan piksel di sekitarnya. Lalu ada major axis length, panjang sumbu utama yang merupakan garis terpanjang yang dapat ditarik pada kismis. Minor axis length, panjang sumbu kecil yang merupakan garis terpendek yang dapat ditarik pada kismis. Berikutnya ada eccentricity, yaitu ukuran eksentrisitas elips yang memiliki momen yang sama dengan kismis. Berikutnya convex area. Jumlah piksel kulit cembung terkecil dari wilayah yang dibentuk oleh kismis. Berikutnya yaitu ada extend, merupakan rasio wilayah yang dibentuk oleh kismis dengan total piksel dalam kotak pembatas. Terakhir, itu adalah kelas, yang berisikan value kismis kesimen dan kismis besni. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada tutorial. Baik, selanjutnya akan saya paparkan berikutnya yaitu tutorialnya. Nah, di sini pertama-tama kita harus mengimport data terlebih dahulu dengan cara ke import data lalu my computer. Berikut saya cari data yang ingin dipilih. Pada tugas ini saya akan membuat yaitu membuat prediksi terkait data kismis. Di sini select the cells to import. Kita select semua.
Lalu berikutnya di sini kita akan mengubah kelasnya, ubah role-nya menjadi label. Baik, berikutnya next. Lalu disimpan ke dalam data yang nantinya namanya yaitu resin underscore datasets. Tunggu. Nah, lalu berikutnya yaitu memasukkan data resin dengan cara drag and drop seperti ini. Lalu kita cari filter examples. Lalu dihubungkan antara resin datasets ke filter examples. Nah, filter examples ini kita akan masukkan filternya, yaitu filternya yaitu semua atribut akan dikenakan is not missing. Klik OK. Di sini filter examples ini berfungsi untuk menyeleksi atribut yang memiliki missing value. Berikutnya yaitu kita akan memasukkan remove duplicates. Nah, di sini kita akan menghapus nilai-nilai duplikat pada suatu data. Berikutnya yaitu kita akan menggunakan normalize. Itu berguna untuk membuat data kita normalisasi data dari rentang 0 sampai 1 dengan menggunakan metode Z transformation. Jadi data akan di scaling. Berikutnya kita akan memasukkan di text outlier untuk melihat apakah data tersebut mengalami apakah ada data yang outlier atau tidak. Sebentar saja. Oke. Normalize, masukkan ke dalam detect outlier, lalu data juga akan dinormalize atau didenormalisasi. Jadi dari normalisasi ke denormalisasi lagi. Berikutnya dari sini kita akan membuat apply model. Nah, di sini dari normalisasi akan masuk ke dalam model, lalu detect outlier akan masuk ke dalam unlabel. Nah, apply model ini bertugas untuk menerapkan model yang outlier dan tidak outlier. Baik, berikutnya yaitu filter example lagi. Dari apply model yang dari label ke filter example. Dari filter example ini kita akan membuat alt filter baru, yaitu class outlier equals to 1.5 atau 1,5. Jadi ini kita akan memasukkan
menyeleksi nilai outlier yang lebih dari 1,5 sebagai nilai threshold. Baik, berikutnya kita akan melakukan split data, yaitu melakukan pemisahan data antara data training dan data tes. Jadi dari unmatched example.set ke split data. Lalu berikutnya kita akan masukkan algoritma decision tree. Dari split data ini akan disambungkan ke dalam decision tree. Berikutnya yaitu kita akan memasukkan apply model, yaitu untuk menerapkan model dari decision tree tersebut. Pada decision tree, pada model masuk ke dalam apply model, lalu pada split data, baik pada split data parameter ini akan masuk ke dalam unlabel. Lalu example dari decision tree akan masuk ke dalam result nanti. Mungkin sebelumnya apply model akan masuk ke dalam result terlebih dahulu. Lalu model dari apply model akan masuk ke dalam result. Kemudian example dari decision tree akan masuk dalam result. Lalu kita jalankan. Mohon maaf, split data ini harus di add entry, yaitu sebesar masing-masing 0,8 dan 0,2. Jadi artinya data training itu sebanyak 80% dan data tes sebanyak 20%. Baik, kita akan menjalankan. Nah, di sini terlihat bahwa di sini ada 720 baris data yang terlihat bahwa outlier-nya dikurang dari 1,5. Berarti tidak termasuk data yang memiliki pencilan ekstrim. Lalu di sini terlihat bahwa pada apply model di sini juga ada prediction-nya, ada confidence pada varietas Bayesian Kecimen dan Bayesian Besni. Berikut juga dengan outlier-nya. Lalu di sini terlihat bahwa ada gambar decision tree di sini. Ya. Dengan serangkaian batang, ranting, dan daunnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.